Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julda Prakoso dengan NIM 21032110081. Saya berasal dari kelas B Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum salah satu materi untuk tugas pekan 10, yaitu dengan materi yang berjudul sifat biologi tanah. Pada sifat biologi tanah ini kita akan mempelajari yaitu bahan organik, mikrofauna dan makrofauna, kemudian ada bakteri dan fungi tanah. Yang pertama, bahan organik. Peranan bahan organik di dalam tanah yaitu yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, yaitu dengan cara membentuk agregat tanah, kemudian membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah, kemudian memperbaiki kompaksi tanah, kemudian berikutnya mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan, kemudian berikutnya memperbaiki areasi tanah. Yang terakhir, jika digunakan dalam bentuk mulsa, maka dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dari pengaruh erosi. Kemudian peranan bahan organik di dalam tanah yang kedua yaitu memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, yaitu dengan cara sebagai sumber unsur hara atau nutrisi. Kemudian berikutnya dapat menetralkan keasaman dan bebasan tanah, kemudian meningkatkan ketika tanah, meningkatkan ketersediaan hara. Kemudian peranan bahan organik di dalam tanah yang ketiga yaitu sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah. Kemudian meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, kemudian menambah kandungan humus tanah, kemudian sebagai bahan remediasi tanah, sebagai bahan ameliorasi tanah, kemudian yang terakhir meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang mikrofauna dan juga makrofauna tanah. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang mikrofauna tanah. Di dalam mikrofauna tanah ini terdapat bakteri, dan di dalam bakteri tersebut terdapat kelompok fungsional. Yang pertama ada bakteri dekomposer, kemudian bakteri mutualis, bakteri patogen, kemudian bakteri litotrof. Kemudian dalam mikrofauna tanah ini terdapat fungi. Di dalam fungi tersendiri terdapat 5 kelas, yaitu yang pertama Oomycetes, kemudian yang kedua Zygomycetes, yang ketiga Ascomycetes, kemudian yang berikutnya Deuteromycetes, kemudian Basidiomycetes, untuk yang berikutnya Decomposer, kemudian Mutualis, kemudian patogen atau parasit. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas makrofauna tanah. Nah, di dalam makrofauna tanah ini terdapat cacing tanah yang memiliki peran yaitu mencerna bahan organik, mencampur bahan organik antar lapisan tanah, kemudian memperbaiki struktur tanah, kemudian meningkatkan aerasi dan drainase, kemudian mencerna dan menghaluskan bahan mineral, dan untuk yang terakhir menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai kandungan hara yang tinggi. Kemudian makrofauna tanah yang kedua yaitu ada rayap. Nah, rayap ini memiliki peran yaitu berkontribusi pada pertukaran O, CO, N, S, P, Ca, Mg, K, dan Na. Kemudian dekomposer selulosa kayu, kemudian penyediaan makanan bagi organisme lain. Kemudian siklus N, bakteri pengapat N yang ada di usus rayap yang kemudian dikeluarkan melalui kotoran atau jaringan tubuh yang mati. Kemudian makrofauna yang berikutnya ada semut dan kumbang, memiliki peran mentranslokasikan dan pencerna bagi bahan organik. Kemudian ada Oribatidmites, yaitu memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer atau perombak bahan organik, membawa bahan tanaman ke atas atau ke bawah, kemudian memindahkan nutrien atau unsur hara, kemudian membawa mikro dan mesofauna. Kemudian untuk makrofauna tanah yang terakhir yaitu ada hewan pengerat dengan peran yaitu menghaluskan ukuran bahan organik, menggumpalkan dan mengaduk tanah, memperbaiki drainase dan aerasi. Sekian bisa saya sampaikan, semoga semua yang sudah kita pelajari di sini dapat kita amanahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dapat menjadi bekal masa depan kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.